Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar biologi bersama Asy Susiati. Pada jumpa kali ini kita akan membahas tentang jaringan epitel pada jaringan hewan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan. Jaringan adalah atau merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan berkelompok akan membentuk sebuah organ. Pengelompokan jaringan penyusun tubuh hewan berdasarkan bentuk sel penyusunnya dibedakan menjadi yang pertama adalah jaringan epitel. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas apa itu jaringan epitel. Khusus kita bahas yang ini ya, yang jaringan epitel. Kemudian yang kedua adalah jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan ikat, tulang, dan darah. Kemudian ada jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot. Dan yang keempat terakhir adalah jaringan saraf. Baik ya, kita bahas pada pertemuan ini yaitu kita bahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel, ciri-ciri jaringan epitel yang pertama, sel-selnya tersusun sangat rapat satu dengan yang lainnya. Selnya berupa avaskuler, yaitu tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian mengalami daya regenerasi yang tinggi. Kemudian sebagian ada yang memiliki mikrofili. Fungsi jaringan epitel diantaranya adalah yang pertama melindungi jaringan yang ada di bawahnya, sebagai transport zat antar jaringan, sebagai absorpsi atau penyerapan sari makanan, sebagai sekresi menghasilkan zat yang diperlukan tubuh, dan terakhir adalah sebagai ekskresi membuang zat sisa metabolisme. Macam-macam atau jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama adalah jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya. Ada sel selapis, epitel selapis, dan yang kedua ada epitel berlapis. Yang kedua, nah ini adalah penampakan dari sel epitel pipih selapis, dan ini adalah jaringan epitel yang berlapis. Yang kedua yaitu jaringan epitel yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel yang menyusunnya. Ada epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Nanti kita berdasarkan pengelompokan ini dan digabung dengan yang ini ya. Kita bahas satu-satu nanti. Nah, ini adalah untuk jaringan yang epitel berbentuk silindris, kolumnar, ini squamosa, pipih, dan ini kuboid atau kubus. Bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih selapis. Disusun oleh selapis sel berbentuk pipih dengan inti bulat di tengah. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Terdapat pada endotelium atau pembuluh darah, kapsula bauman ginjal, alveolus paru-paru. Ini adalah penampakan dari epitel pipih selapis. Yang kedua adalah epitel pipih berlapis. Disusun oleh beberapa lapis sel berbentuk pipih. Fungsinya untuk proteksi atau perlindungan terdapat pada vagina, anus, esofagus, mulut, dan kulit. Ini adalah penampakan gambar dari epitel pipih berlapis. Epitel yang ketiga yaitu epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis dapat dibedakan ya bentuknya dengan yang kubus berlapis. Epitel kubus selapis disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Fungsinya untuk proteksi sekretori absorpsi. Terdapat pada nefron ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Epitel kubus berlapis, yaitu epitel yang disusun oleh beberapa lapis sel berbentuk kubus. Fungsinya untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Terdapat pada saluran kelenjar keringat. Ini adalah penampakan epitel kubus berlapis. Yang kelima yaitu epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis disusun oleh selapis sel berbentuk silindris. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi. Letaknya atau tempatnya terdapat pada lambung, usus halus, dan kantung empedu. Epitel silindris berlapis disusun oleh beberapa lapis sel berbentuk silindris. Fungsinya untuk proteksi dan sekresi terdapat pada uretra, trakea, laring, faring, dan kelenjar ludah.
Yang ketujuh yaitu epitel transisional. Epitel transisional ini adalah penampakannya, gambarnya ya. Epitel transisional adalah epitel yang terjadi karena transisi antara epitel pipi, epitel silindris, dan epitel kubus. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi, terdapat pada kandung kemih dan vesika urinaria. Yang terakhir, yang kedelapan adalah epitel kelenjar. Disusun oleh sel-sel goblet, epitel kelenjar dibedakan menjadi dua, ada kelenjar eksokrin yang pertama dan yang kedua adalah endokrin. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang menyalurkan sekret ke suatu permukaan tubuh melalui saluran sekretnya berupa enzim atau zat lain. Contohnya kelenjar lambung, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan kelenjar keringat. Yang kedua adalah kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang menyalurkan sekret langsung ke dalam vaskuler darah atau limfa, sekretnya berupa hormon. Contohnya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Oke, selesai sudah materi pembahasan tentang jaringan epitel pada jaringan hewan. Untuk selanjutnya, jangan lupa ya kita bahas tentang jaringan penyokong yang terdiri dari tulang, darah, dan jaringan ikat pada jaringan hewan. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.